Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita ada episode spesial seputar Natal, karena sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini telah hadir bersama-sama dengan saya, Pendeta Randy Chuang. Selamat malam. Selamat malam Bu Viana. Hadir juga bersama-sama ada Ibu Lianawati dan juga Pak Asher. Selamat malam, selamat datang. Sebelum kita akan sama-sama membahas tentang tradisi dan makna Natal, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui tayangan ini kami semakin dibekali dan semakin mengerti bagaimana kami harus menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk setiap kami yang akan mendiskusikan topik ini. Biarlah kami pun juga boleh ada di dalam hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Pak Pendeta Randy, sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Natal, satu hari raya di dalam kekristenan yang pada akhirnya bukan hanya dirayakan oleh orang-orang Kristen, tetapi juga ada orang-orang non-Kristen yang ikut bersuka cita. Karena mungkin tebakan saya ini karena momennya di akhir tahun, mungkin bertepatan juga dengan liburan gitu ya. Dan di tempat-tempat umum, di tempat-tempat perbelanjaan, di mal-mal, biasanya sudah mulai terdengar lagu-lagu Natal. Jadi seakan-akan semua orang itu mulai ada dan menjadi bagian dari momen Natal itu sendiri. Nah, tapi terkadang juga muncul pertanyaan-pertanyaan seputar Natal. Misalnya, Pak Randy, kenapa orang Kristen itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus di tanggal 25 Desember? Apakah benar Tuhan Yesus itu tuh lahirnya di tanggal 25 Desember gitu? Tapi kenapa perayaan matinya, meninggalnya Tuhan Yesus itu bisa beda-beda tiap tahun? Ya walaupun di seputaran bulan-bulan itu gitu ya, kalau nggak Maret, April. Dan ada yang kemudian mengatakan bahwa wah itu kan hari kelahirannya Dewa Matahari nih, jadi orang Kristen nih sebenarnya gimana gitu ya. Nah itu satu di antara beberapa pertanyaan juga yang mungkin akan kita tanyakan, kita diskusikan bersama. Nah sebelum mungkin masuk menjelaskan tentang tanggal 25 Desember itu sendiri, mungkin Pak Randy juga bisa bagiin ke setiap kita sebenarnya tuh makna Natal yang sesungguhnya itu seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Bu Viana, rekan-rekan yang ada di studio dan juga yang mengikuti Oke Talk Show kita pada malam hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang Natal, sebenarnya apa sih maknanya? Saya berpikir bahwa Natal itu bicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar yang dinyatakan kepada manusia, kasih yang inkarnasi, artinya bahwa Tuhan dari tempat yang mulia, tapi kemudian dia mengambil rupa seorang hamba untuk menyelamatkan kita. Karena di sinilah kita melihat bahwa sesungguhnya di Natal ini Allah menyatakan ketidakmampuan manusia untuk bisa menggapai Allah, untuk memuaskan Allah, untuk menyelamatkan dirinya. Dan manusia tidak mungkin datang kepada Tuhan, hanya Tuhan yang datang kepada manusia. Dan ini yang terjadi sejak kejatuhan manusia. Manusia tidak mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Maka Natal disinilah kita melihat bahwa Tuhan datang mencari manusia untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Jadi kalau di Natal kita hanya sekedar celebration, saya pikir bahwa ini kita salah, tanpa kita mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Begitu Bu Viana. Ya,
Kalau tentang yang tadi Pak Pendeta, yang jadi pertanyaannya orang-orang soal tanggal 25 Desember itu sendiri, itu gimana tuh Pak? Ya, bagi saya sendiri kalau kita lihat Alkitab tidak tulis bahwa Yesus lahir 25 Desember, memang itu yang terjadi gitu ya. Kenapa tidak? Menurut saya ada beberapa hal ya, menurut pemikiran yang banyak orang juga saya setuju bahwa dalam Alkitab memang Tuhan tidak menentukan harinya, karena seringkali kalau seperti itu orang biasa mengkultuskan angka-angka juga seperti begitu ya. Ya 25 Desember nanti dianggap lebih kudus daripada yang lain kalau misalnya tiba-tiba 25 Desember, karena orang itu senang dengan angka-angka itu sendiri ya. Jadi Tuhan tidak mau itu yang terjadi. Yang kedua, itu tidak penting menurut saya sih. Yang penting adalah kita melihat bahwa Tuhan datang dengan sebuah tujuan untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menolong kita mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa, supaya kita bisa masuk surga. Itu yang paling penting. Nah, mengenai tanggal ini kalau kita melihat memang ada tujuan itu sebenarnya pertama kalau kita lihat bukan dari luar, sebenarnya dari kalangan Kristen itu sendiri ya. Kalau tidak salah ada teolog Jerman juga yang nama Paul Ernst Jablonski, itu sekitar 1743 Masehi, dia bilang ini adalah perayaan kafir yang dikristenisasikan, yang tadi disampaikan seperti begitu ya. Jadi bagaimana memang perayaan kafir tiba-tiba dikristenisasikan, itu adalah dewa matahari, lalu itu diambil ya menjadi sebuah penanggalan. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian dia mengatakan wah, ini sebenarnya adalah perayaan kafir yang disebut dengan Saturnalia gitu ya. Berbicara di situ ada sebuah kepercayaan mereka pada musim dingin ya, di mana di situ matahari dikatakan mulai terbit, lalu kemudian yang begitu tidak ada kehidupan, lalu kemudian muncul dengan kehidupan, lalu kemudian itu diambil. Ada berbagai cerita-cerita tentang ini. Tetapi saya lihat bahwa tanpa saya harus mengkultuskan, artinya buat tanggal 25 Desember itu sendiri, kalau kita melihat sebenarnya tuduhan-tuduhan seperti itu sepertinya kurang tepat. Kenapa? Karena misalnya dalam sejarah gereja kalau kita belajar seorang yang namanya Irenaeus, dia adalah murid dari Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus itu adalah murid dari Rasul Yohanes kalau kita perhatikan. Ya, dia sendiri coba melihat bahwa sesungguhnya dia percaya yang namanya 25 Maret kemungkinan itu adalah di mana malaikat itu menyatakan diri kepada Maria akan mengandung, lalu kemudian 9 bulannya kemungkinan besar ada jatuhnya pada Desember. Itu pemahamannya. Bahkan kalau kita melihat kalau penanggalan tentang tadi perayaan orang dewa dari orang kafir itu kan sudah kejadian 1000 Masehi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ada paus yang ke-9 itu namanya Teleporus. Kalau kita perhatikan, dia adalah paus yang ke-9 di Roma. Sebenarnya kalau kita lihat mereka sudah mengadakan misa di tanggal 24 Desember. Itu kalau kurang lebih 124 Masehi, itu berarti penetapan yang 25 Desember dari dewa matahari itu kan sekitar kurang lebih kalau kita lihat berarti sudah 148 tahun sebelum itu sebenarnya sudah ada penetapan 24 Desember itu sendiri. Whatever, menurut saya di dalam diskusi ini bagi saya tidak penting lalu kemudian kita mau mencari lalu kemudian mendiskusikan, tapi ini adalah sosok yang artinya Allah yang berinkarnasi datang dan memang masuk di dalam sejarah kehidupan manusia, bahwa ada Allah yang menjadi manusia yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa supaya manusia bisa masuk surga. Itu yang paling penting sih. Jadi ya, kita merayakan Natal adalah tujuannya adalah kita kembali mengingat cinta kasih Tuhan, dan tentu tidak hanya menikmati tapi sungguh-sungguh kita mengalami kasih Allah itu sendiri. Bagi saya itu jauh lebih penting ya dari sekedar kita bicara pesta pora dari Natal itu sendiri begitu. Mungkin saya langsung lanjut pertanyaannya, Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, ini kan
artinya perayaan Natal mungkin dikenal di kalangan Kristen gitu. Tetapi yang terjadi kan hari ini kita semua sepertinya merayakan Natal ya. Jadi artinya orang-orang pun mengenal 25 Desember itu sebagai perayaan Natal. Nah, sesungguhnya kalau menurut Pak Pendeta, perayaan Natal itu siapa yang sebenarnya harus merayakan? Atau seperti bagaimana pada akhirnya orang-orang itu juga harus merayakan? Menurut Pak Pendeta seperti apa? Saya berpikir bahwa yang pertama yang harus betul-betul merayakan dalam arti mengucap syukur gitu ya dengan kedatangan Tuhan, sehingga mereka hidup dalam gelap jadi sudah tidak hidup dalam kegelapan lagi, seperti yang saya katakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu. Ya mesti orang percaya itu sendiri gitu ya. Kalau tanpa kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini tidak ada keselamatan gitu. Itu yang penting ya. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa Tuhan memberikan ini adalah sebuah anugerah juga kepada setiap kita yang mungkin belum gitu ya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi di situ berita-berita Natal disampaikan juga kepada kita dari berbagai lapisan. Bahkan kalau kita melihat dalam Alkitab, pemberitaan Natal itu sampaikan kepada kaum marginal yang tadi dibuang oleh masyarakat, dianggap tidak punya bahkan hak di pengadilan pun tidak bisa untuk bersaksi. Tapi Tuhan tampakkan diri dan nyatakan lewat malaikatnya untuk menyatakan kedatangan sang juru selamat itu, kelahiran juru selamat ke dalam dunia kepada para gembala. Jadi menurut saya ya justru nggak apa-apa waktu Natal lagu-lagu dinyanyikan, orang mendengarkan, dan di situ tentu Tuhan beri hikmat kepada penulis-penulis, komposer lagu-lagu Natal itu ya, memberikan kebenaran firman Tuhan yang menyejukkan, menenangkan, dan tidak sedikit juga dari orang kemudian melalui lagu ini dengan pekerjaan Roh Kudus mereka akhirnya tahu bahwa Tuhan begitu mencintai mereka dan mengasihi mereka, seperti begitu. Nah, bagaimana kita merayakannya? Tadi pertanyaannya, menurut saya bukan lagi kita fokusnya adalah banyak orang, bahkan ada budaya tertentu pada pestanya itu sendiri gitu. Jadi anggap sebenarnya pesta, dan kita udah tahu lah ada ilustrasi ya bahwa merayakan ulang tahun anaknya tidak jadi fokus, tapi mereka yang jadi fokus, ya anaknya tidak jadi fokus gitu. Jadi sebenarnya kita harus fokusnya kepada Kristus kan, seperti itu harusnya. Tapi seringkali terjadi kesalahan di dalam merayakan Natal itu sendiri, fokusnya pada ya saking euforianya, saking kemudian manusia hanya bicara tentang pesta poranya saja gitu ya. Ya sudah, itu apa bedanya dengan hari-hari yang lain, seperti begitu. Ya, artinya kan sebagai orang percaya kita pasti harus merayakan dan merasa bersyukur akan hal itu gitu ya, akan Natal itu sendiri. Nah, kalau misalkan ini Pak, di luar sana ada sebuah pendapat bahwa ini sebenarnya Natal itu hanya untuk orang percaya saja gitu. Tapi di luar orang itu mungkin merasa memiliki pemikiran bahwa nggak perlu merayakannya. Dan bagaimana pandangan Pak Pendeta seandainya ada pertanyaan yang sedemikian itu atau terjadi peristiwa yang seperti itu? Saya nggak tahu orang yang di luar sana adalah apakah bicara tentang mereka apakah orang Kristen atau tidak, saya tidak paham itu ya. Tapi menurut saya silakan, itu dari sudut pandang iman mereka gitu. Tapi kita melihat dari Alkitab, firman Tuhan juga tidak melarang bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan itu tidak boleh merayakan Natal, seperti begitu. Jadi tidak ada kan kalau kita di Alkitab tidak boleh merayakan Natal orang percaya. Tetapi yang lebih ditekankan adalah mungkin ada pemikiran sebagian orang yang kemudian melihat sehingga mengcounternya dengan sesuatu yang sebaliknya. Kalau perayaan Natal seperti itu ya untuk apa dirayakan gitu kan, hanya pesta pora, makan gitu ya, enjoy, lalu kemudian tidak lagi bicara tentang Kristus yang mengasihi kita, yang berinkarnasi datang ke dalam dunia ini gitu. Jadi menurut saya ini hal yang sangat
menjadi sebuah otokritik buat kita bersama gitu. Lalu kan yang sering terjadi pada akhirnya seperti yang Pak Pendeta tadi sampaikan, fokusnya kan Kristus yang lahir itu. Kadang yang terjadi kan ornamen-ornamen, hal lain yang kemudian malah lebih dimeriahkan. Nah, menurut Pak Pendeta sendiri bagaimana seandainya misalkan ya hal lain seperti Santa Claus begitu ya, itu kemudian ada bahkan dipakai menjadi sarana dalam perayaan itu. Ya, kalau kita melihat ini kan sebuah pernak-pernik ya. Fokusnya adalah sekali lagi bukan artinya gini, kita nggak bisa rayain Natal kalau misalnya nggak ada pohon Natal, gitu kan ya. Ya kita bisa merayakan Natal gitu loh, kita bisa beribadah. Ornamen itu sendiri jangan menjadi fokus gitu. Artinya kalau nggak ada ini berarti nggak bisa. Nah menurut saya itu yang salah gitu. Jadi sekali lagi kalau kita di dalam ibadah itu kita meninggal Kristus, bahkan ada drama, ada sebuah pertunjukan musik yang membawa orang untuk lebih merasakan dan mengalami kasih Kristus, bagi saya tidak jadi persoalan gitu. Tetapi tidak bisa memutlakan ini nih harus ada nih. Bahkan kalau orang yang saya katakan tadi dia bisa merayakan Natal tanpa mereka misalnya punya pohon Natal gitu, hanya mereka nyalakan satu lilin, mengingat bahwa Tuhan itu terang dunia, itu mereka jalan dalam kegelapan. Bagi saya itu makna itu jauh lebih penting ya dari sekedar ornamen-ornamen itu sendiri gitu. Bagaimana kalau biasanya Natal itu selain tokohnya tuh Tuhan Yesus, bisa ada tokoh lain seperti Santa Claus gitu ya. Nah, menurut Pak Pendeta gimana tuh pandangannya? Kalau apakah tokoh Santa Claus ini perlu dihadirkan dalam setiap perayaan di gereja atau gimana? Nah, saya pikir enggak ya. Jadi itu kan bukan fokusnya ya. Kalau kita melihat ini kan ada ceritanya. Kalau kita melihat, saya tidak mengulas kembali tentang sejarah ini, tetapi paling tidak itu menarik biasa anak-anak yang kemudian coba berpikir bahwa di Natal itu mereka mendapatkan hadiah, Santa Claus memberikan hadiah. Tapi justru bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka bisa memberikan hadiah, quote buat Tuhan, yang tentu kita nggak pernah bisa sih untuk membalas cinta kasih Tuhan gitu ya. Bagaimana hadiah itu misalnya mereka juga membawa temannya kepada Tuhan. Bagaimana hadiah yaitu mereka ingin betul-betul misalnya anak-anak berpikir dia nanti akan belajar untuk lebih taat, lebih rajin untuk ke gereja gitu ya. Bagi saya ini yang perlu kita sampaikan kepada jemaat gitu loh, pemahaman-pemahaman ini. Dari sekedar tadi saya bilang bahwa ya ornamen-ornamen itu atau dalam bentuk apapun yang kita tonjolkan ya, jadi itu yang perlu kita koreksi gitu. Di Natal kan tentunya banyak sekali ada pujian-pujian Natal nih Pak. Jadi yang dinyanyikan baik di dalam gereja bahkan dipakai di dalam ibadah. Nah seandainya misalkan nih puji-pujian itu liriknya dan seterusnya itu tidak menceritakan tentang Kristus atau kelahiran Kristus, tapi kemudian dipakai ataupun dinyanyikan di gereja. Nah kira-kira menurut Pak Pendeta seperti apa itu kira-kira? Saya pikir bukan cuma di Natal ya, tetapi di ibadah pun kalau seandainya syair lagu itu tidak lagi berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan ya, itu suatu hal yang saya pikir ya tidak harus ada ya di dalam gereja. Ini yang perlu kita garis bawahi, karena jangan sampai kemudian kita hanya memakai tempatnya di gereja lalu kemudian ya lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu yang tidak mengajarkan kebenaran firman, itu membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan, kita menyembah Tuhan gitu. Tapi jangan kemudian salah paham dalam arti ada memang beberapa lagu-lagu yang di sekuler lalu kemudian diubah gitu kan ya ke lagu-lagu Kristen, dan bahkan di dalam himne pun banyak pada zaman yang dulu seperti begitu. Tetapi di situ artinya syairnya itu adalah membawa kita mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus itu sendiri begitu. Ya artinya syairnya harus memiliki cerita tentang Kristus, meskipun
mungkin notasinya itu adalah hal-hal yang Ya. populer dan Ya, kontemporer. yang itu yang perlu saya perlu tegaskan gini, tidak ada gitu loh notasinya ini sekuler ini rohani gitu. Oh, do ini ada sekuler, re ini adalah rohani gitu kan, itu yang terjadi. Tapi ajaibnya kalau Tuhan bisa memakai berbagai pergumulan orang, lalu kemudian melahirkan sebuah lagu ya yang memberkati, saya pikir itu adalah anugerah khusus yang Tuhan berikan begitu. Terus adakah misalnya tradisi-tradisi Natal yang menurut Pak Pendeta masih boleh dilakukan karena ini masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, misalnya orang misalnya dalam Christmas Eve ya, dulu di awal-awal gereja ini kita adakan gitu. Pada waktu 24 Desember malam kita bersama-sama kumpul, kita potluck, kita makanan bersama gitu. Tentu dalam pandemi sekarang kita harus kontekstualisasikan lagi ya sekarang ya. Tapi di situ kan berbicara bahwa kita sebagai tubuh Kristus kan ada sebuah fellowship ya. Kita kembali berbagi tentang cinta kasih Tuhan dan sebagainya. Ini hal-hal yang baik juga menurut saya gitu. Karena kalau kita berbicara tentang panggilan gereja itu salah satu kan kalau kita melihat ada koinonia ya kan, selain marturia, selain diakonia ya. Nah, gereja kalau bisa melakukan itu sesuatu hal yang sangat membangun juga gitu. Cuman memang kita perlu memfilter, ada beberapa tradisi-tradisi yang tidak harus kita ikuti juga gitu kan, harus ada ini gitu. Kalau di Amerika Thanksgiving kalkun, di sini kita mau cari seperti ayam kalkun seperti begitu, baru kemudian baru kemudian itu penuh makna seperti begitu kan, kayak begitu ya, tidak juga gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Satu lagi nih Pak, mau tanya, kalau biasanya menjelang Natal tuh gereja-gereja itu merayakan masa Advent. Iya. Bisakah tolong dijelaskan apa sih masa Advent itu dan apa sih maknanya buat kita orang percaya? Iya, kalau kita melihat kan Advent itu kan minggu keempat ya, berarti kita mundur 4 minggu ya. Jadi maksudnya sebelum tanggal 25. Nah, kalau kita melihat saat Advent itu secara arti gamblangnya adalah kedatangan, seperti begitu arti Advent itu sendiri. Jadi memang kita ada sebuah persiapan, lalu kemudian nanti perayaan, lalu kita berbicara nanti ada namanya Epifania, adalah penerapannya. Nah, sekilas kalau kita bicara tentang Advent ini kan kalau tidak salah itu terjadi mulai itu pada abad yang ke-6 kalau tidak salah ya, kalau dalam pemahaman saya pada waktu Paus Gregorius pada waktu itu yang menjabat gitu. Tetapi kemudian di dalam abad yang reformasi lalu kemudian menghapus Advent itu sendiri. Tetapi kemudian pada tahun sekitar 1950-an itu bahwa kembali Protestan itu memakai kembali masa Advent itu. Nah, masa Advent itu adalah satu masa yang persiapan kembali menggambarkan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut ya kelahiran Kristus. Jadi kita melihat ada 2 minggu berbicara tentang kedatangan Kristus nanti. Yang kedua, lalu kemudian juga kita 2 minggu kemudian kita bicara tentang kedatangan Kristus yang pertama. Jadi ini gambaran persiapan hati kita ya di dalam merayakan Natal. Saya pikir ini cukup baik karena dalam masa Advent ini kita dibawa kembali ya untuk mempersiapkan diri kita bahwa Natal bukan sekedar lagi ya pokoknya ya udah meriah, tetapi kita mengerti artinya gitu loh. Kedatangan Kristus itu apa? Kedatangan Kristus itu sesuatu yang sudah dipersiapkan Allah, sudah dinubuatkan ya untuk menyelamatkan kita. Jadi itu membawa kita kemudian ketika kita mengadakan ibadah Natal bahwa wow, luar biasa. Planning rencana Tuhan itu bukan cuman wah ini kejadian begini baru kemudian direncanakan, tetapi Allah sudah mempersiapkan demikian rupa karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ya. Yes.
Ya, terima kasih Pak. Saya mungkin melanjutkan satu pertanyaan lagi lah Pak ya, berkaitan tentang Advent itu ya. Advent kan biasa dilakukan 4 kali ya sebelum saatnya di Natal gitu. Dan biasanya kita mengikutinya dari yang pertama sampai yang keempat itu. Apakah ada maknanya Pak? Hari pertama ataupun April pertama, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Biasanya kan disimbolkan dengan lilin-lilin yang berbeda itu. Iya. Jadi kalau kita melihat kan ada pemahamannya dari minggu keempat. Kalau kita seperti tahun inilah ya, 2022 itu berarti kita jatuhnya di tanggal 27 November, ya. tanggal 27 ya, 27 itu Advent yang pertama, lalu kemudian Desember kedua, ketiga, lalu keempat itu sendiri. Jadi tadi sudah saya gambarkan bahwa ketika kita bicara tentang kedatangan dalam 2 minggu pertama itu bicara tentang ya kedatangan Kristus tentunya yang kedua, tetapi di 3 keempat kita bicara tentang kedatangan Kristus yang pertama ya. Ini gambarannya. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat disampaikan adalah mempersiapkan kita bahwa bukan saja menyambut kedatangan Kristus yang pertama, tetapi juga kedatangan Kristus yang kedua. Jadi waktu kita merayakan Advent itu cukup itu sangat bermakna, membawa kita untuk menyadari tentang kedatangan Kristus yang kedua, bukan juga pertama. Banyak orang kan hanya pikir ya Natal itu kelahiran Kristus yang kemudian bayi ya, yang ada kadang ditaruh juga kan ada palungannya, ada bayinya gitu. Tapi kita sekarang berbicara enggak, bahwa Tuhan akan datang kedua kali, dia ada sebagai raja, dia ada segala raja yang akan menghakimi. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan hati kita juga dengan serius gitu. Itu yang sangat penting. Yang paling terakhir nih Pak, ini kan menjelang Natal nih, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pesan Bapak berkaitan dengan Natal di 2022 ini, berkaitan mungkin tentunya dengan masa-masa masih pandemik, kehidupan yang mungkin belum stabil dalam perekonomian, keluarga, bahkan mungkin 2023 banyak hal-hal yang pemberitaan-pemberitaan yang mencemaskan ya. Apa yang menjadi harapan di Natal tahun ini? Ya, saya berpikir bahwa justru di momentum Natal tahun ini harus membawa kita lebih pertama mempercayakan diri kita lebih lagi pada Kristus ya, yang bukan saja telah menyatakan dirinya lahir bagi kita, menyelamatkan kita, tetapi juga Dia Allah yang berdaulat penuh. Bagaimana kita belajar untuk mempercayakan. Lalu yang kedua, bukan saja mempercayakan di dalam masa pandemi, dalam tahun-tahun pemilu ini kita belajar untuk hidup yang lebih lagi untuk bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena justru di dalam berbagai kesulitan, tantangan, disitulah terbukti iman kita yang sejatinya. Apakah sungguh-sungguh kita bisa memuliakan Tuhan atau tidak gitu. Kalau di dalam konteks yang nyaman kita bisa puji Tuhan, tetapi dalam kondisi yang sulit apakah kita juga bisa memuji Tuhan gitu ya. Tapi yang ketiga justru menurut saya di dalam masa kita merayakan Natal itu membawa kita untuk lebih lagi mewartakan kasih Tuhan, karena Tuhan itu begitu mencintai kita, kita rindu banyak orang bisa kenal Tuhan juga begitu. Baik, terima kasih Pak Randy. Ya mungkin ini juga menjadi momen untuk saya ingin mengajak setiap saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, ingin mengingatkan setiap kita bagaimana menggunakan ibadah-ibadah Natal yang sudah disiapkan oleh gereja untuk membawa kita betul-betul mau ketemu dengan Kristus yang ribuan tahun yang lalu sudah lahir ke dunia ini. Dan juga nanti kita nggak tahu kapan, tapi pastinya Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita, atau mungkin Tuhannya belum datang, kita udah menghadap Tuhan duluan gitu ya Pak ya. Tapi kita udah siap dulu. Iya, betul sekali gitu ya. Kitanya sudah siap karena kita ada dalam Kristus. Tapi menjadi sebuah tantangan dan tugas kita bersama, bagaimana dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan secara pribadi dan belum hidup sungguh-sungguh di dalam
Tuhan. Nah itu tentunya ketika mereka bertemu dengan Tuhan menjadi sebuah sukacita yang besar ya, sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pendeta Randy, terima kasih Pak Asyer, terima kasih Bu Lianawati yang sudah hadir. Kita tentunya juga semakin semangat ya, karena semakin dekat lagi hari di mana kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Saya minta kesediaan Pak Asyer untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini. Kami boleh kembali diingatkan apa yang menjadi fokus kami menjelang Natal, bahkan di dalam perayaan Natal. Kami bersyukur kalau Kristus sudah lahir buat kami, dan kami terus mengingat itu menjadi sukacita terbesar buat kami. Bahkan kami rindu Tuhan, kami terus mengingat Natal ini, terus memberikan pengharapan yang baru bagi kami dari tahun demi tahun. Kami menyerahkan kesiapan kami menjelang Natal. Tuhan tolong kami sekalian, baik kami secara pribadi, bersama dengan keluarga kami dan gereja kami, supaya sungguh-sungguh mengerti dan memaknai Natal ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk diskusi kita, dan terima kasih juga bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di Oke Talk Show episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.